Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Levi. Di sini saya sebagai host dan teman saya Muhammad Anjana. Saya Muhammad Rifaldi. Saya Nuranisa. Saya Syafia Bila. baik. Di podcast kali ini saya akan membahas peran komunikasi dalam mengedukasi para pemain judi online yang sudah terjerat lah istilahnya. Dan mungkin saya akan bertanya-tanya kepada teman saya. Mungkin yang pertama saya bertanya kepada Nuranisa, apa sih peran komunikasi yang paling penting untuk para pejudi online ini dalam mengedukasi? Oke, baik. Berbicara soal judi online, jadi kita ketahui bahwa judi online itu sudah banyak kasus-kasus yang terjadi akibat judi online. Contohnya mungkin pengguna judi online ini kaum remaja, itu pasti kayak banyak kasus yang terjadi kayak kekerasan anak ke orang tua mungkin. Nah terus saya beranggapan mungkin kayak judi online ini terjadi di kaum remaja mungkin karena kurangnya perhatian kedua orang tua mungkin, atau jarang ada mungkin keterbatasan komunikasi gitu ya, terhadap orang tua ke anak. jadi pada intinya kurangnya perhatian ya. Oke. Iya. Oke, mungkin selanjutnya dari Syafia mengenai tanggapan Nuranisa tadi, bagaimana menurut Syafia? Apakah ada sanggahan mungkin atau setuju mungkin dengan dia atau ada pendapat lain? Kalau saya sendiri mungkin ada sama seperti Nuranisa, cuma ada sedikit tanggapan lain seperti para penjudi online ini mungkin mereka melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Ya. Nah, iya, hanya untuk bersenang-senang. Tetapi yang saya lihat para penjudi online ini bukan tidak akan, tapi susah untuk berhenti. Iya, karena karena benefit yang dikasih terhadap judi online ini sangat besar juga. Nah, bisa contoh kecilnya itu bisa kalau misalnya ini tidak apa-apa disebut. Enggak apa-apa. Oke. Maksudnya kalau misal kita taruh 10.000 ya kembali sama kita itu bisa yang kayak beratus-ratus ribu, yang kayak 500, 600. Nah, jadi kayak menurut saya susah untuk para remaja sekarang ini untuk berhenti judi online gitu. Karena yang dia dapatkan yang lebih dari yang Iya, dikeluarkan. benar sekali. Berarti judi juga sangat meresahkan ya. Sangat-sangat. Jangan mungkin ada beberapa yang baik. Mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Andana mengenai pendapat mereka berdua. Gimana menurut Anda? Atau mungkin dalam komunikasi ada nggak suatu hal yang bisa kita lakukan supaya mengajak para pejudi ini biar bisa berhenti? Ya kita seperti kita terus langsung berhenti perlahan-lahan lah. Kalau saya menurut saya pribadi dari pendapat teman berdua tadi itu sangat setuju, karena kita sebagai anak remaja itu dengan semaraknya judi online itu kan sudah mulai bermunculan di mana-mana. Kayak maksudnya di sosial media, di Instagram pun sudah ada story-nya. Kita pengguna Instagram itu kayak kita tertarik, kita mau coba. Terus kita juga sebagai anak remaja itu perlu edukasi sebenarnya tentang judi online ini. Karena kalau dibiarkan itu semakin bahaya sih, karena kita punya uang tapi kita mau cari uang, maksudnya gimana ya, betul sekali, dengan cara yang cepat. Jadi kita cari cara supaya kita harus punya uang cepat. Jadi mungkin itu tergantung dari dirinya kita sendiri lagi, Dan gimana personal lagi. ya, betul sekali. Betul. Apalagi sekarang ini kan sekarang anak-anak yang masih di bawah umur aja pasti sudah banyak yang main itu juga dari pengaruh dari lingkungan. Baik, kalau menurut Rivaldi bagaimana dari tanggapan mereka bertiga?
Atau ada nggak yang menurut ada yang meleset gitu atau ada yang kurang ingin ditambahkan? Kalau menurut saya sih setuju semua, karena yang dikatakan Nurhanisa tadi seperti kayak perpecahan kayak orang tua apa kurang perhatian dari pada orang anaknya tua. Pak. Dan juga kayak penyebabnya itu kayak bisa juga ada perceraian karena biasa apa Tidak ada uang. tidak ada uang, jadi biasa sudah kayak apa mencuri. Ya, betul. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan Untuk main judi. Apalagi kemarin-kemarin kan banyak berita nih, ada uang KPPS yang Ya. dikorupsi oleh panitia, pernah dengar nggak? pernah. Yang dia pakai untuk putar modal judinya, ujung-ujungnya kehabisan dan sekarang ditangkap kan. Memang sih sekarang ini judi ini sangat meresahkan. Kalau kalian mau dengar nggak dari saya, persepsi saya bagaimana tentang judi? Boleh sekali kita mendengar. Baik, kalau menurut saya mungkin ada sih beberapa teman saya juga yang saya kenal pemain gitu. Setelah saya tanya-tanya dari mereka sih katanya ada yang coba-coba, ada yang memang karena sudah pernah main secara langsung, maksudnya bukan judi online tapi judi asli. Dan mereka bilang ya kadang cari-cari waktu kosong. Dan ada itu slogannya mereka, duduk-duduk kalau nggak nyepin rugi. Makanya sih memang, dan menurut saya peran komunikasi ini alangkah baik itu lebih dikembangkan. Bagaimana caranya kita itu berkomunikasi terhadap penjudi, mungkin dengan cara mengingatkan, mengedukasi, memberikan saran bahwa sebenarnya judi ini hanya awal-awalnya saja sebenarnya. Hanya awal-awal yang Ya betul, hanya awal-awal. Sendiri cara mengedukasinya sampai sekarang mungkin saya belum tahu, karena saya sendiri dikelilingi teman-teman penjudi online ya. Iya. Iya, walaupun Nggak jauh-jauh ya. iya benar sekali, walaupun kadang saya kasih tahu ke mereka untuk stop judi, itu tidak bakal mereka dengar. Jadi saya rasa pelan-pelan sih kayak, Perlahan lah. iya, kalau langsung satu kali mungkin Susah ya. saya, walaupun kita di depannya kita nggak main, tapi di belakang pasti tetap Ya, main. betul. Saya rasa belum ada cara yang saya dapat untuk Belum ada ya? mengedukasi ya. Mungkin kalau dari Nurhanisa bagaimana? Ada nggak saran gitu untuk para penjudi lah agar berhenti berjudi bagaimana? Apalagi kan tadi seperti yang saya bilang kurangnya perhatian, mungkin alangkah baiknya larikan ke hal yang positif, berkali olahraga mungkin, ataupun larikan ke jalan-jalan sore yang bisa menghasilkan uang, mungkin gimana gitu, bikin konten. Kalau dari saya, pandangan saya mengenai edukasi, kalau dari saya sih mengedukasi itu kan tergantung dari orangnya lagi. Maksudnya kalau orang yang maksudnya kita ini mau mengedukasi orang tersebut, tapi orang tersebut maksudnya kayak ya Keras kepala ya? itu maksudnya dari kesadaran diri saja gitu. Terus apa ya, peran orang tua, peran orang tua juga kayak penting sekali, apalagi kalau anak yang merasa kayak selalu kesepian, terus ditambah lagi orang tuanya juga yang kurang perhatian, itu pasti kayak mungkin dalam pikirannya timbul hal-hal yang negatif dan cari kesenangan mungkin dengan cara judi online ini. Istilahnya pelarian lah ya. Pelarian. Dan susah juga kayak di zaman sekarang, remaja zaman sekarang itu kayak Salah lah. iya susah, maksudnya susah diberikan saran yang Tepat gimana. Walaupun juga sih kita kan juga bukan orang-orang yang benar-benar juga lah ya. Cuman kan siapa sih yang waktunya terjerumus terus seperti itu. Apalagi kan seperti kita ketahui judinya sangat membahayakan, ada yang sambil mencuri, membunuh, menyakiti. iya itu juga berdampak ke mungkin ke pendidikannya kan. Ya. Kalau orang judi online itu biasa dibilang kayak fokus ke judi online sampai kayak begadang mungkin. Ya, Begadang itu kan pasti berdampak ke sekolah mungkin telat bangun atau apa gitu. Dan juga kesehatan palingnya. Kesehatan juga. Oke, menurut Agan gimana Agan? Kalau saya mengedukasi, Ya, mengedukasi. saya setuju sekali dengan Nurhanisa karena tidak ada yang bisa rubah kita selain diri kita sendiri.
Terus juga peran orang tua itu sangat penting. Terus juga kalau bisa juga kita lebih mengalihkan kegiatan kita yang lebih positif lah, kayak kita mungkin cari hobi baru atau mungkin kita cari pengalaman baru kita. Jadi pada intinya Mungkin seperti itu. betul lah. Jadi mungkin pada intinya podcast kali ini menurut saya sangat penting menurut ya. Sangat. Gimana? Betul. Mungkin ya setelah podcast ini semoga yang ada mungkin para pemain yang menonton ini bisa terbuka lah pikirannya. Semoga. Terus gimana cara kita memberitahu mereka bahwa jurusnya hanya awal-awal saja, habis itu akan habis. Betul. Itu ini bukan orang-orang yang betul juga lah sebenarnya. Kita hanya bisa membantu teman kita agar bisa lari dari lingkungan tersebut, istilahnya lingkaran tersebut. Mungkin itu saja sih cara dari kami di podcast kami mengenai peran komunikasi untuk judi online ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.